Video ini saya khususkan untuk kamu yang mendaftar P3K di tahun ini, dan ini adalah komentar rekan-rekan yang sudah mempelajari soal yang kami buat. Video ini juga untuk melatih kemampuan kamu dalam menjawab soal sesuai kisi-kisi yang diberikan. Jangan lupa di-subscribe agar Mimin selalu buat soal-soal terbaru. Sekarang, mari kita bahas soal yang pertama. Seorang perencana ahli pertama di sebuah instansi pemerintah daerah ditugaskan menyusun rencana kerja perangkat daerah. Dalam proses penyusunan, ditemukan perbedaan signifikan antara target RPJMD dan usulan program unit teknis yang bersifat sektoral serta berorientasi jangka pendek. Jika kondisi tersebut dibiarkan, rencana berpotensi tidak selaras dengan arah pembangunan daerah. Tindakan paling tepat yang harus dilakukan perencana adalah A. Mengakomodasi seluruh usulan unit teknis demi menjaga hubungan kerja. B. Menyesuaikan target RPJMD agar sejalan dengan usulan unit teknis. C. Menunda penyusunan renja sampai seluruh unit sepakat. D. Mengganti pendekatan perencanaan dengan pendekatan ad hoc tahunan. E. Melakukan sinkronisasi program berdasarkan prioritas RPJMD dan indikator kinerja. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Melakukan sinkronisasi program berdasarkan prioritas RPJMD dan indikator kinerja. Karena perencana memiliki peran strategis dalam menjaga konsistensi dan keterpaduan antar dokumen perencanaan. Sinkronisasi antara RPJMD dan Renja merupakan prinsip utama dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Dengan menjadikan prioritas pembangunan dan indikator kinerja RPJMD sebagai acuan, perencana dapat memastikan bahwa program yang diusulkan tetap selaras dengan tujuan jangka menengah pembangunan daerah tanpa mengabaikan kebutuhan teknis unit kerja. Soal nomor 2. Dalam evaluasi pelaksanaan sebuah kebijakan pembangunan, perencana ahli pertama menemukan bahwa capaian output tinggi, namun outcome tidak menunjukkan perubahan signifikan pada kondisi masyarakat sasaran. Berdasarkan prinsip evaluasi kebijakan, langkah analitis yang paling tepat dilakukan adalah A. Menyimpulkan kebijakan berhasil karena output tercapai. B. Menghentikan kebijakan tanpa analisis lanjutan. C. Mengkaji kembali relevansi intervensi terhadap permasalahan awal. D. Meningkatkan anggaran agar outcome meningkat. E. Mengganti indikator outcome dengan indikator output. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Mengkaji kembali relevansi intervensi terhadap permasalahan awal. Karena evaluasi kebijakan menekankan penilaian terhadap outcome dan dampak, bukan sekadar output. Ketidaksesuaian antara output dan outcome menunjukkan kemungkinan masalah pada desain kebijakan atau ketepatan intervensi. Oleh karena itu, perencana perlu mengkaji ulang relevansi intervensi terhadap masalah awal untuk memastikan efektivitas kebijakan yang diterapkan. Soal nomor 3. Pada tahap penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi atau MONEV, perencana ahli pertama diminta merumuskan indikator kinerja yang dapat diukur dan mencerminkan keberhasilan program. Prinsip utama yang harus diterapkan dalam penentuan indikator tersebut adalah A. Indikator memenuhi kriteria SMART. B. Indikator bersifat umum agar mudah dilaporkan. C. Indikator berorientasi pada kegiatan yang dilaksanakan. D. Indikator disesuaikan dengan kebiasaan pelaporan sebelumnya. E. Indikator dipilih berdasarkan ketersediaan data saja. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Indikator memenuhi kriteria SMART, karena indikator SMART merupakan standar utama dalam perencanaan dan evaluasi kinerja. Prinsip ini memastikan indikator dapat diukur secara objektif, relevan dengan tujuan program, dan memiliki batas waktu pencapaian yang jelas. Soal nomor 4. Dalam penyusunan dokumen perencanaan, perencana ahli pertama menghadapi keterbatasan data sektoral yang mutakhir. Untuk tetap menghasilkan analisis kebijakan yang berkualitas, langkah paling profesional yang harus dilakukan adalah A. Menggunakan data lama tanpa penyesuaian. B. Menghentikan penyusunan dokumen. C. Melakukan triangulasi data dari berbagai sumber terpercaya. D. Mengganti analisis kuantitatif dengan opini pribadi. E. Menunda analisis hingga data baru tersedia seluruhnya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Melakukan triangulasi data dari berbagai sumber terpercaya. Karena triangulasi data merupakan metode penting untuk meningkatkan validitas analisis ketika data ideal tidak tersedia. Dengan mengombinasikan berbagai sumber data yang kredibel, baik kuantitatif maupun kualitatif, perencana dapat tetap menghasilkan analisis yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Soal nomor 5. Saat melakukan evaluasi tengah periode terhadap sebuah rencana pembangunan, perencana ahli pertama menemukan adanya perubahan kebijakan nasional yang signifikan. Dalam kondisi tersebut, tindakan paling tepat adalah A. Mengabaikan perubahan kebijakan nasional. B. Menyesuaikan rencana daerah dengan kebijakan nasional terbaru. C. Menunggu instruksi pimpinan tanpa analisis. D. Membatalkan seluruh rencana yang telah disusun. E. Tetap menjalankan rencana awal demi konsistensi dokumen.
Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menyesuaikan rencana daerah dengan kebijakan nasional terbaru. Karena keselarasan vertikal antara kebijakan nasional dan daerah merupakan prinsip utama perencanaan pembangunan. Perubahan kebijakan nasional harus dianalisis dan diintegrasikan ke dalam rencana daerah agar tetap relevan, legal, dan efektif dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Soal nomor 6, dalam proses perumusan kebijakan publik, perencana ahli pertama diminta menyusun naskah kebijakan berbasis bukti. Langkah awal paling krusial dalam penyusunan naskah tersebut adalah A. Menentukan rekomendasi kebijakan. B. Menyesuaikan kebijakan dengan keinginan pemangku kepentingan. C. Menyusun rencana implementasi kebijakan. D. Mengidentifikasi dan merumuskan masalah secara tepat. E. Menyusun indikator kinerja terlebih dahulu. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Mengidentifikasi dan merumuskan masalah secara tepat, karena perumusan masalah merupakan fondasi utama kebijakan berbasis bukti. Tanpa identifikasi masalah yang tepat, rekomendasi kebijakan berpotensi tidak relevan dan tidak efektif. Oleh karena itu, perencana harus mampu memahami akar masalah berdasarkan data dan fakta yang tersedia. Soal nomor 7, seorang perencana ahli pertama melakukan analisis pemangku kepentingan dalam penyusunan rencana strategis. Tujuan utama analisis tersebut adalah A. Menentukan pihak yang paling berpengaruh secara politik. B. Mengidentifikasi aktor, kepentingan, dan tingkat pengaruh terhadap kebijakan. C. Menghindari keterlibatan pihak eksternal. D. Mempercepat penyusunan dokumen perencanaan. E. Membatasi partisipasi publik dalam perencanaan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Mengidentifikasi aktor, kepentingan, dan tingkat pengaruh terhadap kebijakan. Karena analisis pemangku kepentingan membantu perencana memahami siapa saja pihak yang terlibat, kepentingan masing-masing, serta pengaruhnya terhadap kebijakan. Informasi ini penting untuk memastikan kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan. Soal nomor 8, dalam evaluasi kebijakan, perencana ahli pertama diminta menilai efisiensi program. Indikator yang paling tepat digunakan untuk menilai efisiensi adalah A. Tingkat kepuasan masyarakat. B. Perubahan kondisi sosial jangka panjang. C. Kesesuaian dengan visi misi kepala daerah. D. Tingkat partisipasi pemangku kepentingan. E. Perbandingan antara input dan output. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Perbandingan antara input dan output, karena efisiensi berkaitan dengan seberapa optimal sumber daya digunakan untuk menghasilkan output. Perbandingan input dan output memberikan gambaran rasional mengenai penggunaan anggaran dan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan. Soal nomor 9, saat menyusun rencana kebijakan, perencana ahli pertama dihadapkan pada beberapa alternatif kebijakan dengan risiko yang berbeda. Pendekatan analisis yang paling tepat digunakan adalah A. Analisis deskriptif sederhana. B. Analisis biaya manfaat. C. Analisis naratif tanpa data. D. Analisis berdasarkan intuisi. E. Analisis berbasis persepsi pemangku kepentingan saja. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Analisis biaya manfaat. Karena analisis biaya manfaat memungkinkan perencana membandingkan berbagai alternatif kebijakan secara objektif dengan mempertimbangkan konsekuensi ekonomi dan sosial dari masing-masing opsi kebijakan. Soal nomor 10, dalam proses penyusunan rencana tahunan, perencana ahli pertama harus memastikan keterkaitan antara sasaran, program, kegiatan, dan indikator. Prinsip yang diterapkan dalam kondisi ini adalah A. Konsistensi dan logika perencanaan. B. Fleksibilitas tanpa batas. C. Kepentingan unit kerja. D. Kecepatan penyusunan dokumen. E. Penyesuaian spontan terhadap dinamika internal. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Konsistensi dan logika perencanaan. Karena konsistensi dan logika perencanaan memastikan keterkaitan yang jelas antar komponen perencanaan. Prinsip ini memungkinkan rencana dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi secara sistematis serta akuntabel. Soal nomor 11, seorang perencana ahli pertama di sebuah kementerian teknis terlibat dalam penyusunan rencana strategis atau Renstra Unit Eselon 1. Dalam prosesnya, ditemukan bahwa indikator kinerja sasaran strategis cenderung menggambarkan aktivitas rutin, bukan perubahan kondisi yang diharapkan. Jika indikator tersebut tetap digunakan, risiko utama yang akan muncul adalah A. Kesulitan dalam pelaporan keuangan. B. Lambatnya pelaksanaan program. C. Rendahnya serapan anggaran.
D. Meningkatnya jumlah laporan administratif. E. Tidak tercapainya akuntabilitas kinerja organisasi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Tidak tercapainya akuntabilitas kinerja organisasi. Karena indikator kinerja strategi seharusnya menggambarkan hasil atau outcome dari pelaksanaan program, bukan sekadar aktivitas rutin. Apabila indikator hanya mencerminkan kegiatan administratif, maka kinerja organisasi tidak dapat diukur secara bermakna. Hal ini akan melemahkan akuntabilitas kinerja sebagaimana dituntut dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan perencanaan berbasis kinerja. Soal nomor 12. Dalam evaluasi kebijakan nasional lintas sektor, perencana ahli pertama menemukan adanya tumpang tindih kewenangan antar kementerian yang menyebabkan program tidak berjalan efektif. Peran paling strategis perencana dalam situasi tersebut adalah A. Mengusulkan penghapusan salah satu program, B. Melaporkan temuan tanpa rekomendasi, C. Menyusun analisis kebijakan, D. Menyerahkan penyelesaian sepenuhnya kepada pimpinan, E. Menghindari keterlibatan dalam pembahasan lintas sektor. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menyusun analisis kebijakan, karena perencana memiliki peran strategis sebagai analis kebijakan lintas sektor. Dalam kondisi tumpang tindih kewenangan, perencana harus menyusun analisis yang objektif, berbasis data, dan komprehensif untuk mendukung harmonisasi serta sinkronisasi program antar kementerian agar kebijakan nasional berjalan efektif. Soal nomor 13, dalam penyusunan dokumen rencana kerja kementerian atau lembaga, perencana ahli pertama diminta memastikan bahwa program prioritas kementerian selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Sumber utama yang harus dijadikan rujukan adalah A. Rencana strategis unit kerja, B. Rencana kerja pemerintah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional, C. Usulan teknis direktorat, D. Hasil rapat internal kementerian, E. Kebijakan operasional jangka pendek pimpinan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Rencana kerja pemerintah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Karena rencana kerja pemerintah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional merupakan dokumen perencanaan nasional yang menjadi acuan utama seluruh kementerian dan lembaga. Keselarasan vertikal antara perencanaan nasional dan kementerian memastikan kontribusi nyata terhadap sasaran pembangunan nasional. Soal nomor 14. Seorang perencana ahli pertama melakukan evaluasi ex ante terhadap kebijakan baru yang akan diterapkan di kementeriannya. Fokus utama evaluasi ex ante adalah A. Potensi efektivitas dan risiko sebelum kebijakan diterapkan, B. Dampak kebijakan setelah 5 tahun pelaksanaan, C. Kesesuaian kebijakan dengan realisasi anggaran, D. Tingkat kepuasan masyarakat setelah implementasi, E. Capaian indikator output pada tahun sebelumnya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Potensi efektivitas dan risiko sebelum kebijakan diterapkan. Karena evaluasi ex ante dilakukan sebelum kebijakan diimplementasikan untuk menilai peluang keberhasilan, potensi dampak, dan risiko yang mungkin muncul. Hasil evaluasi ini digunakan untuk menyempurnakan desain kebijakan dan menyiapkan langkah mitigasi risiko agar implementasi lebih efektif. Soal nomor 15. Dalam penyusunan naskah akademik kebijakan, perencana ahli pertama menemukan bahwa sebagian data empiris tidak mendukung opsi kebijakan yang diinginkan oleh pimpinan. Sikap profesional yang paling tepat adalah A. Menyesuaikan data agar mendukung kebijakan pimpinan, B. Menghilangkan data yang dianggap tidak relevan, C. Menunda penyusunan naskah akademik, D. Mengganti data empiris dengan pendapat ahli, E. Menyajikan data secara objektif dan memberikan alternatif kebijakan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Menyajikan data secara objektif dan memberikan alternatif kebijakan. Karena integritas dan objektivitas merupakan nilai utama dalam profesi perencana. Perencana wajib menyajikan data apa adanya dan menawarkan alternatif kebijakan yang rasional berdasarkan bukti. Sikap ini memastikan kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etis. Soal nomor 16. Dalam evaluasi kinerja suatu program strategis kementerian, perencana ahli pertama menemukan bahwa target program tercapai. Namun biaya yang dikeluarkan jauh melebihi perencanaan awal. Kesimpulan evaluasi yang paling tepat adalah A. Program berhasil sepenuhnya, B. Program efektif tetapi tidak efisien, C. Program efisien tetapi tidak efektif, D. Program gagal total, E. Program harus dihentikan segera. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya
adalah B. Program efektif tetapi tidak efisien. Karena efektivitas berkaitan dengan pencapaian target, sedangkan efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya. Dalam kasus ini, target tercapai namun biaya berlebih menunjukkan adanya masalah efisiensi dalam pelaksanaan program. Soal nomor 17, dalam proses penyusunan rencana kebijakan jangka menengah, perencana ahli pertama dihadapkan pada ketidakpastian lingkungan strategis global yang tinggi. Pendekatan perencanaan yang paling relevan digunakan adalah A. Perencanaan statis, B. Perencanaan berbasis kebiasaan, C. Perencanaan reaktif, D. Perencanaan berbasis intuisi pimpinan, E. Perencanaan berbasis skenario. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Perencanaan berbasis skenario. Karena perencanaan berbasis skenario memungkinkan perencana mengantisipasi berbagai kemungkinan kondisi masa depan. Pendekatan ini relevan dalam situasi ketidakpastian dan menunjukkan kemampuan berpikir strategis serta adaptif terhadap perubahan lingkungan. Soal nomor 18, dalam menyusun instrumen evaluasi kebijakan, perencana ahli pertama harus memastikan bahwa metode evaluasi yang digunakan sesuai dengan tujuan evaluasi. Jika tujuan evaluasi adalah menilai dampak kebijakan, metode yang paling tepat digunakan adalah A. Monitoring rutin, B. Evaluasi proses, C. Evaluasi dampak, D. Evaluasi administratif, E. Review kepatuhan dokumen. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Evaluasi dampak, karena evaluasi dampak bertujuan untuk mengukur perubahan kondisi yang terjadi sebagai akibat langsung dari kebijakan. Metode ini penting untuk menilai sejauh mana kebijakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sasaran. Soal nomor 19, seorang perencana ahli pertama diminta menyusun rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Prinsip utama yang harus dijaga dalam penyusunan rekomendasi tersebut adalah A. Kepentingan unit kerja, B. Kemudahan implementasi, C. Preferensi pimpinan, D. Keterkaitan langsung dengan temuan evaluasi, E. Tekanan politik dan opini publik. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Keterkaitan langsung dengan temuan evaluasi. Karena rekomendasi kebijakan harus berbasis temuan evaluasi agar relevan, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hubungan yang jelas antara analisis dan rekomendasi merupakan ciri utama evaluasi kebijakan yang berkualitas. Soal nomor 20, dalam penyusunan dokumen perencanaan, perencana ahli pertama harus memastikan konsistensi antara target kinerja dan pagu indikatif anggaran. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara keduanya, langkah paling tepat yang harus dilakukan adalah A. Menurunkan target kinerja tanpa analisis, B. Menyesuaikan anggaran, C. Mengabaikan ketidaksesuaian tersebut, D. Menunggu hasil audit internal, E. Mengubah indikator agar sesuai dengan anggaran. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menyesuaikan anggaran. Karena perencanaan berbasis kinerja menuntut keselarasan antara target dan sumber daya. Penyesuaian harus dilakukan secara rasional dan berbasis analisis agar rencana tetap realistis dan dapat dilaksanakan. Soal nomor 21, dalam proses harmonisasi kebijakan lintas sektor, perencana ahli pertama harus berkoordinasi dengan berbagai unit eselon I. Tantangan utama yang paling sering dihadapi dalam proses ini adalah A. Perbedaan kepentingan dan perspektif sektoral, B. Keterbatasan waktu penyusunan dokumen, C. Kurangnya regulasi pendukung, D. Minimnya data statistik, E. Rendahnya kapasitas teknis perencana. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Perbedaan kepentingan dan perspektif sektoral. Karena perbedaan kepentingan dan ego sektoral sering menjadi hambatan utama dalam harmonisasi kebijakan. Perencana dituntut memiliki kemampuan komunikasi, negosiasi, dan analisis lintas sektor untuk menjembatani perbedaan tersebut. Soal nomor 22, dalam evaluasi kebijakan berbasis hasil, perencana ahli pertama menggunakan indikator outcome. Keunggulan utama penggunaan indikator outcome adalah A. Mudah diukur, B. Cepat dilaporkan, C. Tidak memerlukan data lapangan, D. Mencerminkan perubahan kondisi sasaran, E. Dapat digunakan untuk semua jenis program. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Mencerminkan perubahan kondisi sasaran. Karena indikator outcome menggambarkan dampak kebijakan terhadap kondisi sasaran. Meskipun lebih kompleks, indikator ini lebih bermakna dalam menilai keberhasilan kebijakan publik dibandingkan indikator output. Soal nomor 23, dalam penyusunan rencana kebijakan nasional,
Perencana ahli pertama diminta mengintegrasikan isu lintas sektor seperti gender dan keberlanjutan. Pendekatan yang paling tepat dilakukan adalah A. Menjadikan isu lintas sektor sebagai lampiran. B. Mengintegrasikan isu lintas sektor ke seluruh tahapan perencanaan. C. Membahas isu lintas sektor secara terpisah. D. Mengabaikan isu lintas sektor jika tidak diwajibkan. E. Menyerahkan sepenuhnya kepada unit teknis terkait. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Mengintegrasikan isu lintas sektor ke seluruh tahapan perencanaan. Karena pengaruh utamaan isu lintas sektor harus dilakukan secara menyeluruh agar kebijakan yang dihasilkan bersifat inklusif, adil, dan berkelanjutan. Soal nomor 24, dalam penyusunan rencana aksi kebijakan, perencana ahli pertama harus memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dapat diukur secara jelas. Elemen paling penting yang harus ada dalam rencana aksi adalah A. Narasi kebijakan, B. Latar belakang kebijakan, C. Pernyataan visi dan misi, D. Ringkasan eksekutif, E. Penanggung jawab, waktu pelaksanaan, dan indikator kinerja. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Penanggung jawab, waktu pelaksanaan, dan indikator kinerja. Karena rencana aksi yang baik harus operasional dan terukur. Kejelasan penanggung jawab, waktu, dan indikator memungkinkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan secara efektif. Soal nomor 25, seorang perencana ahli pertama diminta menyusun laporan evaluasi kebijakan sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan. Karakteristik utama laporan evaluasi kebijakan yang berkualitas adalah A. Panjang dan sangat detail, B. Bersifat normatif, C. Analitis, berbasis data, dan berorientasi rekomendasi, D. Menekankan keberhasilan program, E. Menghindari temuan yang sensitif. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Analitis, berbasis data, dan berorientasi rekomendasi. Karena laporan evaluasi kebijakan yang berkualitas harus mampu mendukung pengambilan keputusan pimpinan. Oleh karena itu, laporan harus disusun secara analitis, berbasis data yang valid, dan menghasilkan rekomendasi yang jelas serta aplikatif. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.